Jadi sekarang sudah ada 5 laporan yang diterima oleh Polda Metro Jaya terkait dengan apa yang dilakukan Panji, yaitu materi stand up di mensrea sendiri, begitu ya. Walaupun beragam pihak sebenarnya sudah mengklarifikasi bahwa tidak ada yang tersinggung dari pihak Wapres dan segala macam, tapi ternyata laporan tetap ada juga. Kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah ada bersama kami secara langsung maupun Zoom ya. Betul sekali. Sudah ada Pak Kiai Haji M. Khalil Nafis, Ketua MUI. Selamat pagi, Pak Kiai. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Sehat, Pak Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian selain Pak Kiai Khalil, kemudian di Zoom juga sudah bergabung dua narasumber kita. Ada Prof. Musakir, pakar hukum pidana UI Yogyakarta, dan juga Pak Kiai Haji Matin Syarkowi sebagai salah satu pelapor. Assalamualaikum Pak Kiai Mati dan juga Prof. Musakir. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita berbincang dengan para narasumber, kita hadirkan dulu cuplikan dari mensrea ya. Apa yang disampaikan oleh Panji yang dianggap ini terkait dengan agama dan juga ibadah. Terkait ibadahnya. Gue mau milih yang sholatnya gak pernah bolong. Gue mau memilih pemimpin yang sholatnya gak pernah bolong. Seakan-akan kalau sholatnya gak pernah bolong berarti orang baik. Emang iya? Orang rajin. Loh kok gak percaya? Emang kalau sholatnya gak pernah bolong otomatis baik? Enggak, rajin. Lah emang kalau ada anak gak pernah bolos berarti dia pintar? Gua kenal orang SD, SMP, SMA gak pernah bolos. Gua orangnya bang, gua gak pernah bolos gua guys. Sumpah gua SD, SMP, SMA gak pernah bolos. Emang gak boleh Bang Panji, emang gak boleh pilih berdasarkan ibadahnya? Ya boleh, tapi jangan itu saja. Karena presiden, gubernur, wali kota, bupati ini kan pekerjaan khusus. Punya skill khusus, ada kriteria khusus karena memang pekerjaan khusus seperti dokter, pemadam kebakaran, pilot. Lu kan juga males kalau lu tahu Garuda Indonesia buka lowongan, dicari pilot, syarat sholatnya nggak pernah bolong. Panik nggak lo? Panik, berhenti naik Garuda Indonesia tiap hari naik Lion Air lu. Kata lu, gue mendingan telat nyampe Jakarta daripada on time nyampe neraka. Para penumpang yang terhormat, kita sedang mengalami turbulensi akibat gangguan cuaca. Harap longgarkan sabuk pengaman dan rapatkan saf. Kita sholat safar berjamaah demi keselamatan perjalanan. Baik, kita sudah melihat cuplikan atau potongan video dari Panji. Saya ingin mengkonfirmasi dulu ke Kiai Haji Matin. Pak Kiai Matin, apa poin spesifik sebenarnya dalam pernyataan Panji di konten mensrea itu yang menurut Anda ini melampaui batas kritik? Iya. Iya. Kenapa Mbak? Pak Kiai Matin. Tadi kita sudah mendengarkan cuplikan dari Panji. Menurut Anda, apa poin spesifik dari pernyataan Panji di konten tersebut yang melampaui batas kritik dan juga komedi? Ya, pertama, kalau kita teliti bersama, ketika dia menyebut ada orang yang memilih pemimpin karena rajin ibadahnya, Panji beristighfar. Ini menunjukkan keyakinan orang memilih berdasarkan rajin ibadah itu sesuatu yang perlu diistighfari. Makna istighfar biasanya ada sesuatu yang dianggap tidak baik. Yang kedua, menyebut tidak pernah bolong sholat. Itu berbeda dengan rajin. Tidak pernah bolong sholat itu khusus. Ya, kalimat yang maknanya khusus. Yaitu sama sekali. Orang tersebut adalah
tinggal sholat. Berbeda dengan rajin. Kalau disebut orang rajin sholat, bisa jadi dia pernah meninggalkan sholat. Tetapi kalau menyebut orang yang tidak pernah bolong-bolong, itu sama sekali. Artinya menunjukkan bahwa orang itu istiqomah dalam sholatnya. Lalu kaitannya dengan baik, bahwa orang yang tidak pernah bolong-bolong, lihat, seolah dia tidak otomatis baik. Kalau orang rajin sholat, bisa jadi. Tetapi kalau orang yang tidak pernah bolong sholat, itulah hikmah sholat, tanha anil fahsya wal munkar. Artinya jaminan dari ayat Quran, orang yang istiqomah dengan sholatnya, itu tercegah dari fahsya dan munkar. Lalu bagaimana kemudian narasi itu disambung, menganalogikan orang yang tidak pernah bolong sholat dengan anak yang tidak pernah bolos sekolah. Apa hasilnya? Ini jelas, pertama, orang kan boleh memilih calon pemimpin berdasarkan keyakinan dirinya, sesuai dengan keyakinan agamanya. Memilih orang baik, dan orang baik itu adalah salah satunya yang rajin sholat, apalagi yang tidak pernah bolong sholat. Boleh loh. Lalu kenapa seolah ini orang yang tidak pernah bolong sholat, orang yang rajin sholat itu betapa tidak memiliki kemampuan apa-apa? Disitulah letak bagaimana Panji patut diduga dari narasinya mempengaruhi keyakinan orang memilih pemimpin berdasarkan keyakinan agamanya. Baik. Poinnya kita sudah dapat, Kiai Holil. Sebelumnya kan Anda juga sempat menyampaikan statement di akun X Anda ya, mengenai Panji dan juga Mensreya ini. Tanggapan Anda seperti apa begitu melihat tadi juga ada pelaporan terhadap Polda Metro Jaya, terutama spesifik dalam cuplikan yang tadi sudah kami sampaikan begitu? Ya, dari laporan ke Metro Jaya juga KMU sudah minta ahli untuk menjadi saksi. Sudah kami terima suratnya dari Polda Metro Jaya. Ya, ini kan sangat multi tafsir ya. Namanya juga di media, di mana di situ komedi, memang butuh lucu. Nah, sebagian orang mungkin tersinggung ya, karena memang menyinggung suatu yang sakral di dalam ibadah. Dan mungkin tidak nyaman ketika orang ingin melaksanakan keyakinannya, kemudian ada yang menyinggung dan mengkritik barangkali. Tapi kalau saya pribadi, tentunya menikmati. Dan saya sendiri merasa itu adalah dakwah yang bisa memecut kita bagaimana orang itu memang harus proporsional untuk menilai. Oke, Anda ngelihat ada yang salah gak sih dari statement yang disampaikan Panji tadi? Saya pribadi ya, nanti MUI lain lagi ketika biar secara pribadi. Secara pribadi saya melihatnya ketersinggungan ada, kayak menusuk, ada menusuk. Tapi kalau masuk pada kategori untuk penistaan, penodaan agama, itu ada kriterianya sendiri. Kalau di MUI itu keputusannya harus perbuatan atau ucapan di muka umum yang itu menghina, melecehkan, dan menudai tentu ya. Apakah ini tadi sudah termasuk menghina, melecehkan? Nah itu nanti itu dalam kajian teman-teman. Saya tidak ingin mendahului dari apa yang akan dilakukan oleh teman-teman di depan muka hukum gitu ya. Itu kan ada kaitannya ketika umpamanya pelapor mengkaitkan dengan kok samakan dengan orang sekolah sih gitu loh. Kok ini dilakukan dengan cara bagaimana mempengaruhi orang yang ingin mencari orang baik. Tapi kan ada orang yang berpikir lain adalah ini kan sebenarnya kritik, ada wilayah profesional, ada wilayah kebaikan personal. Nah ketika wilayah kebaikan personal, bolehlah kita melihat dari sholatnya. Tapi juga diingatkan oleh Umar bin Khattab juga, sholat itu tidak otomatis menjadi baik kalau sholatnya itu lalai. Nah kalau ini saya melihatnya Panji itu diseret lain. Ukuran orang untuk memilih itu sesuai secara proporsional. Nah cuman mungkin di sini dikaitkan dengan orang yang sholat, kok belum tentu dia baik, kemudian digambarkan dengan ketika ada goncangan kok orang dengan menggunakan sholat ibadah itu mungkin di situ tak tersinggungnya orang ya. Tapi nanti ada kajian tersendiri apakah sampai pada tingkat penodaan agama atau penghinaan terhadap agama itu ada tersendiri. Tapi ya memang bahasanya orang-orang ini nama juga bikin komedi harus memang tipis-tipis
Ya saya sendiri tersinggung kalau tersinggung. Tapi ya saya menikmati ketersinggungan itu bagian dari kritik bagi kita gitu loh. Introspeksi begitu ya, Introspeksi Kiai. kalau bagi kita. Maka saya bilang, wah ini sebenarnya dakwah dengan bentuk lain. Mungkin kalau disampaikan Ustadz itu memang membernya beda dan pola penyampaiannya berbeda. Sementara disampaikan komedian, ini kritik bagi pada orang yang sholat. Jangan sampai kita hanya fokus pada kebaikan personal. Ada sebuah pekerjaan yang butuhkan profesional. Kalau hadis Nabi itu pernah menyampaikan innallaha yuhibbu idza amila amalan ayyutkinahu. Allah senang kalau Anda berbuat sesuatu itu yang itkon. Itkon itu profesional. Wilayah kebaikan personal, oke, sholat. Oke lah dia rajin. Tapi ketika dia membutuhkan pemimpin, ya kecakapan lain. Kan ada tadi itu, ada kaidah itu yang membingkai dia menjadi mungkin meringankan ketersinggungan kita. Ya, bukan meringankan hukum ya. Meringankan ketersinggungan kita ketika mengatakan, ya nggak cukup baik itu saja dong. Ada kebutuhan profesional. Ketika jadi pilot dia juga harus ngerti. Ini harus profesional di bidang jam terbang dan seterusnya. Gitu juga ketika jadi bupati. Itulah mungkin kalau yang saya maknai, Anda jangan sampai menyeret penilaian personal semata itu menjadi merata kepada seluruh persoalan diukur dari kebaikan personal. Karena masing-masing pekerjaan butuh penilaian-penilaian lain yang layak dan profesional di bidangnya itu. Baik, saya mau ke Prof. Musakir. Prof. Musakir, kalau dari kacamata hukum ini bagaimana melihat konteks bahwa Panji ini hanya menyampaikan materi komedi yang berisikan unsur kritik, namun ada narasi agamanya. Apakah itu masuk dalam kategori pelecehan terhadap agama? Baik, saya ingin sampaikan. Jadi saya ingat memori saya pada saat saya sebagai mahasiswa pada saat itu. Saya mahasiswa di Yogyakarta, terus kemudian persis ada komedian seperti itu, stand up komedi, dan kemudian yang dikatakan begini, kalau di dalam Al-Quran itu wala taqrabuz zina gitu. Itu artinya adalah jangan kamu berzina, jangan kamu mendekati zina gitu. Tetapi karena untuk supaya orang berketawa gitu, tadi menikmati ketawanya itu, seluruh ruangan akhirnya ketawa juga. Karena itu diplesetkan, kemudian menjadi jangan kamu berzina pada hari Rabu gitu. Ini kalimat yang dua hal yang sangat kontra sekali. Yang satu melarang mendekati perbuatan zina, yang satu jangan berzina pada hari Rabu. Ini satu ruangan ketawa semuanya, tapi besok harinya itu teman-teman sebagian di antara lapor kepada aparat penegak hukum dan dia menjadi persoalan hukum. Dan dia kemudian dinyatakan menghina terhadap ayat Al-Quran agama Islam. Dan dia masuk pada saat itu. Nah, kembali kepada kasus yang tadi sudah ditampilkan ini, apakah ini juga bisa masuk ranah ke sana? Saya ingin menjelaskan sesungguhnya bahwa komedian itu boleh profesional, monggo aja. Tapi dalam dunia profesi itu harus ditata melalui namanya kode etik profesi komedian. Ya. Yang saya melihatnya ini nyerempet-nyerempet sesuatu hal yang publik akan bisa menafsirkan hinaan gitu. Letak hinaannya itu apa? Masa ada goncangan terus mari kita sholat karena waktunya masuk, ini kita tata sop dengan sholat di pesawat gitu, dengan menjamak dan seterusnya. Jadi kalimat itu menjadi nggak konteks gitu. Nggak konteks sehingga plesetan dari masalah sholat tadi itu ditempatkan pada tempat yang tidak pada tempatnya. Sehingga akan menunjukkan bahwa masalah goncangan pesawat harus diselesaikan dengan sholat jamaah. Nah ini nggak konteks. Ini yang saya kira komedian yang kebablasan melompat dari rambu-rambu etik dalam berkomedi yang tidak boleh menyinggung agama. Entah agamanya sendiri atau agama orang lain. Mestinya harus dibatasi dalam satu konteks itu. Saya ulangi lagi, ini zaman saya mahasiswa akhirnya ini mengindikasikan arah ke sana. Walaupun tidak frontal ya. Tapi frontal dalam arti kontras begitu. Tapi jelas sekali menunjukkan begitu. Itu juga melecehkan orang ya. Karena apa? Karena mestinya situasi kondisi yang dihadapi, kegoncangan, turbulensi dan sebagainya itu ya dengan mengendalikan pesawatnya, bukan memerintahkan seperti itu. Karena kalau dikontekkan dengan tadi dipilih karena sholat begitu, ini masuk ruang di mana keplesetan itu masuk dalam dunia ranah perbuatan melawan hukum yang menodai namanya adalah agama orang lain, agama Islam. Ya, menurut saya begitu. Oke, saya ke Kiai Matin. Kiai Matin, Anda sempat mengeluarkan statement juga yang mengatakan bahwa membuka ruang terbuka sebenarnya untuk berbincang langsung dengan Panji. Apakah sebenarnya itu sudah dilakukan terlebih dahulu sebelum Anda membuat laporan Polda atau justru statement ini keluar setelah Anda membuat laporan?
So, kita ini adanya di kampung jadi nggak punya kontak dengan Mas Panji ya. Tapi yang jelas intinya begini, ibadah sholat itu dalam keyakinan Islam adalah satu hal yang fundamental. Dia adalah tiang agama. Para orang tua muslim ini kalau mengajarkan kepadanya, menitipkan kepadanya, kamu ada dimanapun jangan sampai tinggal sholat. Sakral banget. Dan ini memang kebaikan personal. Tapi ingat, sholat itu justru fondasi yang dapat membangun karakteristik manusia. Ada hal yang mungkin diterlupakan. Ketika Panji berdialog dengan ini, apakah tidak boleh Bang Panji memilih berdasarkan ibadah? Boleh, gitu. Tapi jangan itu-itu saja. Saya ingin menyampaikan, yang itu-itu saja itu apa otomatis menjadi orang baik? Kan jangan hanya ibadahnya, gitu. Jangan hanya itu saja. Berarti ibadah menjadi bisa tidak baik, yang itu-itu saja selain ibadah menjadi langsung baik? Kan enggak. Lalu disambung narasi dengan tadi anak sekolah yang tidak pernah bolos. Ini disambung lagi dengan tadi yang Prof Anu soal pesawat, kan nggak mungkin. Ingat ya, orang Muslim yang dianggap rajin sholat seperti almarhum almarhumah Pak Habibie itu pintar. Jadi janganlah mendiskreditkan orang yang ahli ibadah itu tidak bisa apa-apa. Ya, kemudian ini kan dapat mempengaruhi. Ngapain kita sholat kalau kemudian toh jadinya antara baik dan tidak baik. Pak Kiai yang dari MUI ini, sahabat saya, beda konteksnya, makna tidak pernah bolong-bolong. Itu kalimat khusus yang tidak bisa diartikan lain. Berarti sholat, baik sholat fardunya, sholat sunnahnya, dalam situasi dan kondisi apapun, dia melaksanakan sholat. Tentang kalimat rajin, ini baru. Orang rajin belum tentu dia tidak pernah bolong. Tapi orang yang tidak pernah bolong sholat, itu pasti rajin. Orang yang rajin belum tentu tidak bolong sholatnya. Tetapi orang yang tidak pernah bolong sholatnya, pasti disebut rajin. Jadi ruang untuk menilai orang yang tidak pernah bolong sholatnya tidak baik itu nggak ada. Dia pasti baik. Baik. Gitu, baik. Mbak. Nanti kita mau minta tanggapan dari Kiai Haji Kholil terkait dengan apa sebenarnya batasan menggunakan simbol-simbol ibadah dalam materi komedi. Tapi kita jeda terlebih dahulu, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi.